Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit sekalian, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat. Dan bagi sahabat yang sudah berkebun, saya senantiasa mendoakan mudah-mudahan hasil kebunnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabatku yang baru mau berencana berkebun sawit, semoga video-video dari saya ini bisa memberikan inspirasi tentang cara berkebun sawit yang benar. Oke sahabat sekalian, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi lagi tentang fungsi pupuk boron. Pada video yang lalu, saya juga ada berbagi tentang pupuk boron, manfaatnya bagi tanaman sawit kita. Dan pada kesempatan ini kita juga akan membahas ternyata ya sahabat ya, pupuk borat ini juga bisa untuk memperlebat buah sawit kita. Bagaimana cara kerjanya pupuk borat ini, juga bagaimana dosisnya. Ikuti terus pembahasan kita ini. Dan bagi sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu agar nanti bisa senantiasa mengikuti perkembangan selanjutnya. Karena sahabat sekalian, subscribe itu adalah gratis ya sahabat ya. Jadi oke, sekarang kita akan bahas temanya. Jadi fungsi boron itu sahabat, selain untuk meningkatkan meristem tanaman, untuk meningkatkan pemanjangan daun pada kelapa sawit kita, ternyata ada fungsi terpenting lagi ya sahabat ya. Dan fungsinya itu adalah untuk menambah lendir dari serbuk betina ini. Maaf goyang sahabat. Nah, seperti ini kan bunga betina nih. Jadi di sini Kak, ini bunga ini sudah dibuahi ya. Kalau sebelum ini pucuknya ini masih kuning-kuning gitu ya. Masih kuning-kuning, dan itu kalau kita perhatikan, kalau kita rutin memberi boronnya, itu banyak di ujung sini ini, banyak lendir-lendir di ujung bunga betinanya itu. Dan apa fungsinya lendir itu? Ternyata itu fungsinya nanti untuk mengikat serbuk jantan yang terbang terbawa angin atau juga dibawa oleh kumbang penyerbuk ya sahabat. Jadi ketika ada serbuk jantan yang melalui serbuk betina ini, maka akan mudah untuk lengket gitu ya sahabat ya. Dan ketika serbuk jantan itu menempel dengan sempurna di situ, maka terjadilah pembuahan. Maka tidak heran kalau banyak sahabat-sahabat tani mengatakan bahwa borat ini fungsinya untuk meningkatkan buah. Memang kalau kita pahami betul juga ya sahabatnya. Jadi dengan pemberian borat ini, nantinya bunga betina ini banyak yang bisa menjadi buah. Dan karena penyerbukannya sempurna, tentu buahnya itu bisa lebih padat seperti ini sahabat. Ini karena penyerbukan sempurna, jadi setiap bunga yang muncul di bunga betina itu, setiap putih-putih bunganya itu akan menjadi berondolan yang bisa padat seperti ini. Gitu. Proses itu terbentuk karena adanya pemberian boron pada tanaman sawit kita tadi ya sahabatnya. Jadi itu yang harus kita pahami, fungsi boron juga untuk mempermudah proses penyerbukan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana cara kita memberikan pupuk borat ini ya sahabatnya. Jadi cara kita memberikannya itu sangat mudah. Itu cukup kita taburkan di sekeliling piringan melingkar di batang sawit kita ini sahabatnya. Seperti itu, dengan dosis itu kira-kira 50 sampai 125 gram. Jadi dosisnya sangat kecil sahabat, karena pupuk boron ini adalah pupuk mikro. Jadi kalau tanamannya masih kecil ya, kisaran 4 tahun seperti dalam video ini, cukuplah 50 gram. Itu kira-kira sekitar 1 sendok makan lah itu ya sahabat ya. Kalau sawitnya masih makin besar yaitu 1 on, dan kalau sawitnya memang krisis boron betul ya, itu dengan ditandai juga daunnya yang keriting seperti itu bisa kita berikan itu 125 gram. Dan dosis ini cukup kita berikan itu 1 tahun sekali ya sahabat. Jangan kita berlebih juga dalam memberikan pupuk boron ini. Dan kalau ini rutin kita berikan 1 tahun sekali, mudah-mudahan sawit sahabat bisa lebat-lebat seperti ini. Namun pemberian ini juga harus kita barengi dengan pemberian pupuk yang lain tentunya, karena timbulnya bunga-bunga betina seperti ini tidak bisa terlepas dari pemberian pupuk yang lain. Jadi kita jangan salah
kita hanya memberikan boron lantas kita berharap dengan bunga yang banyak, itu juga tidak bisa ya sahabat ya. Kalau pemberian pupuk yang lain itu tidak kontinu, tentu yang banyak nanti akan keluar adalah bunga jantan gitu ya sahabat ya. Dan tentang keluarnya bunga jantan yang terlampau berlebih juga mudah-mudahan akan saya bahas nanti pada video berikutnya, juga bagaimana cara mengatasi bunga jantan yang berlebih ya sahabat. Jadi sahabat sekalian, dari video ini dapat kita ambil kesimpulan ya sahabat ya. Kalau sawit kita itu ingin buahnya banyak, jadi penyerbukan itu sebagian besarnya berhasil, itu salah satunya sahabat itu harus rajin memberikan pupuk borat. Dan itu sangat mudah ya sahabat, sangat ringan karena kita memberikan pun hanya 1 tahun sekali dan dengan dosis pun yang sedikit ya sahabat. Jadi pemupukannya itu juga bisa cepat kita lakukan. Jadi kita tebar di sekeliling piringan, kalau tidak ya kita masukkan ke dalam ketiak ya, ketiak pelepah yang sudah diperunding itu kita masukkan seperti itu saja. Mungkin kalau sahabat yang belum mengetahui di mana kita membeli pupuk borat ini, sahabat bisa belinya di toko pertanian ya sahabat ya. Itu per karungnya itu beratnya 25 kilo dan itu mereknya bisa macam-macam, ada yang dari dalam negeri juga ada yang dari luar negeri. Dan kalau yang dari luar negeri itu, kalau yang biasa saya gunakan itu yang dari Turki ya sahabat ya, karena yang biasa banyak di toko-toko pertanian juga itu ya sahabat ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita rutin memberikan pupuk borat ini pada tanaman sawit kita nanti bisa maksimal berbuah sahabat ya. Jadi bisa setiap adanya bunga betina seperti itu ya sahabat ya, itu nanti bisa dilakukan penyerbukannya dengan sempurna, dengan lebih mudah, karena ada unsur yang saya jelaskan tadi, ada unsur lendir pada bunga betina sawit kita. Dengan begitu jadi serbuk jantan itu bisa lebih mudah menempel dan akhirnya sawit kita nanti lebih mudah untuk menjadi buah. Jadi sepertinya sahabatnya ini mulai menjadi buah seperti ini kan, yang akhirnya nanti kalau penyerbukan itu maksimal, buah itu bisa padat seperti ini sahabat ya, bisa padat, bisa bulat-bulat dan mulus-mulus seperti ini. Dan tentunya seperti yang sering saya tekankan, ini juga tidak bisa terlepas dari pemberian pupuk yang lain itu. Jadi pupuk yang lainnya harus juga kita berikan secara kontinu ya sahabat ya, agar hasil sawit kita bisa berlimpah. Kalau kita melakukan perawatan dengan maksimal, yakinlah sahabat, hasil yang akan kita terima pun akan maksimal ya sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagi sahabat yang mungkin belum paham apa itu fungsi pupuk borat, dengan melihat video ini mudah-mudahan segera mempraktekannya agar sawitnya bisa berbuah lebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.